Pembahasan mengenai hukum pajak kali ini kita mulai dari istilah dan pengertian. Kalau kita berbicara mengenai istilah, ini adalah terkait dengan bahasa ataupun bagaimana orang lain menyebutnya. Kalau di Indonesia dikatakan sebagai pajak, maka di berbagai negara yang menggunakan bahasa Inggris disebut dengan tax. Atau di Belanda dikatakan sebagai belasting, ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan terkait dengan makna pajak, kemudian tax dan belasting. Nah, setelah memahami mengenai istilah, kita masuk ke pemahaman mengenai pengertian. Untuk membahas mengenai pengertian pajak ini, kita akan melihat dari dua aspek, ya. Yang pertama adalah dari pengertian yang dibuat oleh para pakar di bidang perpajakan, dan yang kedua adalah pengertian pajak di dalam peraturan perundang-undangan. Di mana kita tahu bahwa pengertian yang dibuat di dalam peraturan perundang-undangan itu merupakan absorpsi ataupun serapan dari pengertian pajak yang dibuat oleh para pakar. Nah, berikut ini ada beberapa pengertian pajak yang dibuat oleh para pakar. Ini saya kutip dari pakar luar negeri maupun pakar pajak dalam negeri. Yang pertama kita akan pengertian pajak yang dibuat oleh Feldman. Menurut Feldman bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh penguasa menurut ketentuan ataupun norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Nah, dari pemahaman ataupun pengertian pajak menurut Feldman ini ada beberapa hal yang menarik untuk kita kaji. Yang pertama, bahwa pajak itu merupakan prestasi yang dipaksakan secara sepihak. Apa itu prestasi? Prestasi itu adalah kewajiban. Kewajiban yang dipaksakan oleh sepihak. Artinya di sini ketika ada frasa dipaksakan, maka ketika ada orang yang tidak melaksanakan prestasi itu akan diberikan sanksi. Makanya nanti di bidang perpajakan kita akan mengenal beberapa jenis sanksi perpajakan, yaitu yang pertama ada sanksi administrasi, kemudian yang kedua ada sanksi pidana. Sanksi pidana ini nanti bermacam-macam lagi. Bahkan dalam beberapa undang-undang ada namanya penyanderaan. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang memaksa? Yang memaksa di sini adalah penguasa. Penguasa itu artinya adalah pemerintah. Kenapa pemerintah diberikan kewenangan untuk memaksakan rakyat membayar pajak? Karena kembali kita ke ilmu negara, bagaimana proses lahirnya sebuah negara, bahwa lahirnya sebuah negara itu tidak terlepas dari kontrak sosial yang digagas oleh J.J. Rousseau, ya, bahwa kita sebagai rakyat memberikan mandat kita kepada pemerintah untuk menyelenggarakan negara. Itu perjanjian sosial antara warga negara atau rakyat dengan pemerintahnya. Untuk menjalankan negara ini maka kemudian pemerintah membutuhkan uang ataupun dana, dan sumbernya itu salah satunya adalah dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara. Kemudian yang ketiga, bahwa pajak itu menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum. Maknanya di sini adalah bahwa keberadaan pajak itu, pengaturan mengenai eksistensi pajak harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa harus diatur dalam peraturan perundang-undangan? Karena pemungutan pajak adalah hal yang membebani rakyat ataupun warga negara, sehingga pemungutannya harus mendapat persetujuan dari rakyat. Makanya kemudian misalnya di Indonesia pengaturan mengenai pajak itu dibuat dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk perda. Karena kedua bentuk peraturan perundang-undangan inilah yang pembentukannya harus mendapat persetujuan dari rakyat yang diwakili kemudian oleh para wakil rakyat, baik itu di DPR maupun di DPRD. Di mana kita tahu bahwa undang-undang itu dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden. DPR adalah perwakilan rakyat, kemudian Perda dibentuk oleh DPRD bersama dengan kepala daerah, di mana DPRD adalah perwakilan rakyat di daerah. Kemudian yang keempat di sini dikatakan bahwa tidak adanya kontraprestasi. Apa itu kontraprestasi? Yaitu imbalan. Ketika kita membayar pajak, kita tidak mendapatkan imbalan dari pembayaran pajak itu. Nah, disinilah salah satu kelemahan pengertian yang dibuat oleh Feldman. Sebenarnya teman-teman, ketika kita membayar pajak, kita mendapatkan kontraprestasinya atau imbalannya. Walaupun itu tidak didapatkan oleh rakyat secara langsung. Misalnya,
ketika saya sebagai dosen membayar pajak, saya tidak mendapatkan langsung imbalan dari negara ketika saya membayar pajak itu. Tapi imbalan itu saya dapatkan dalam kesempatan lain. Misalnya, saya membayar pajak, lalu kemudian saya ke kampus naik sepeda motor atau naik mobil. Saya menikmati jalan raya yang bagus, maka disitulah salah satu bentuk kontraprestasi yang dibuat oleh pemerintah ataupun negara kepada saya sebagai pembayar pajak. Yaitu pajak saya itu digunakan oleh negara untuk membangun jalan ataupun melengkapi sarana dan prasarana umum. Kemudian yang kelima di sini dikatakan bahwa pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa timbal balik dari pembayaran pajak itu kita tidak langsung terima secara individu ataupun secara langsung, tetapi kita terima dalam bentuk yang lain. Bisa saja dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana, misalnya dalam hal pendidikan, jalan, dan juga hal-hal yang lain. Itu pengertian menurut Feldman, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas pengertian pajak menurut salah satu pakar perpajakan dalam negeri, yaitu Suparman Summahamijaya. Walaupun secara umum seperti di awal saya katakan bahwa pengertian pajak yang dibuat oleh para pakar ini sesungguhnya tidak terlalu banyak berbeda, hanya saja ada item-item tertentu yang membedakan pengertian yang dibuat oleh pakar yang satu dengan pakar yang lain. Nah, kita lihat pengertian pajak menurut Suparman Summahamijaya ini. Menurut beliau bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Secara umum saya katakan ini tidak terlalu berbeda dengan pengertian yang dibuat oleh Feldman. Bedanya adalah bahwa yang pertama di sini tidak ada kata dipaksakan, tetapi lebih memilih frasa wajib. Walaupun sesungguhnya ini tidak jauh berbeda, hanya saja kata wajib itu lebih halus daripada dipaksakan. Kemudian yang kedua, Suparman Summahamijaya mengatakan bahwa pajak itu bisa dalam bentuk uang atau barang. Mungkin Anda akan bertanya-tanya pada saat kapan kita membayar pajak itu dalam bentuk barang. Nah, kalau kita telusuri ke belakang mengenai sejarah perpajakan Indonesia, apalagi kalau Anda membaca bagaimana sistem tanam paksa yang pernah diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, pada masa itu, pada masa sistem tanam paksa, ada kewajiban bahwa petani itu harus membayar 1/5 dari hasil panennya kepada pemerintah Hindia Belanda sebagai salah satu bentuk dari pajak. Misalnya kalau Anda menanam padi, maka Anda harus menyerahkan 1/5 dari hasil panen padi itu kepada pemerintah Hindia Belanda. Inilah salah satu bentuk bahwa pajak itu tidak harus dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang. Yang lainnya ini semua hampir sama. Terus kemudian selanjutnya kita kembali lagi ke pakar perpajakan luar negeri, yaitu pengertian pajak menurut Smets. Menurut Smets bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual. Maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kalau kita lihat di sini bahwa hal yang spesifik dari pengertian yang dibuat oleh Smets adalah kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar pajak atau kepada warga negara adalah tidak dalam bentuk hal yang individual. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika Anda membayar pajak secara individu, Anda tidak langsung menerima imbalan dari pembayaran pajak itu. Beda misalnya nanti dengan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang namanya retribusi. Misalnya Anda akan berkendara di jalan tol yang dibangun oleh pemerintah, lalu sebelum masuk ke jalan tol itu Anda harus membayar yang namanya retribusi jalan tol. Apa bedanya dengan pajak ini? Ketika Anda membayar retribusi jalan tol, Anda secara individu dan secara langsung sudah menikmati fasilitas yang dibuat oleh negara, yaitu jalan tol. Beda misalnya dengan pajak ini, ketika saya membayar pajak penghasilan saya, kembali saya katakan saya tidak langsung menikmati
hasil dari pembayaran pajak penghasilan saya itu. Tetapi saya nikmati itu dalam bentuk yang lain dan dalam kesempatan yang lain. Nah, selanjutnya kita akan melihat pengertian pajak yang dibuat oleh salah satu pakar pajak dalam negeri, dan beliau ini dianggap sebagai bapak pajak di Indonesia, yaitu Rohma Sumitra. Kalau Anda belajar hukum pajak tidak akan bisa lepas dari buku ataupun pemahaman-pemahaman dan konsep yang dibuat oleh Rohma Sumitra ini. Bagaimana pengertian pajak menurut Rohma Sumitra? Pajak menurut Rohma Sumitra adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik ataupun kontraprestasi yang langsung dengan ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ada beberapa hal yang spesifik di dalam pengertian pajak menurut Rohma Sumitra. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa pajak itu merupakan iuran rakyat kepada kas negara. Ada di sini frasa kas negara. Maknanya adalah bahwa dengan adanya kas negara berarti Rohma Sumitra sudah berbicara yang namanya struktur APBN ataupun anggaran pendapatan dan belanja negara. Di mana dalam struktur APBN itu pajak merupakan salah satu sumber pemasukan ke kas negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan undang-undang. Kalau di pengertian yang dibuat oleh pakar-pakar sebelumnya, mereka hanya mengatakan diatur dalam norma-norma hukum. Tetapi oleh Rohma Sumitra sudah langsung menyebut secara spesifik dalam bentuk undang-undang. Apa bedanya antara undang-undang dengan norma-norma hukum? Bahwa norma-norma hukum itu cakupannya lebih luas. Tetapi kalau sudah berbicara undang-undang, dia sudah spesifik. Kenapa pajak itu harus dalam bentuk undang-undang? Sudah saya jelaskan tadi, karena pemungutan pajak ini membebani rakyat ataupun warga negara, maka harus mendapatkan persetujuan dari warga negara tersebut. Makanya kemudian ketika akan diatur mengenai perpajakan harus mendapatkan persetujuan dari wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan melibatkan wakil-wakil rakyat itu hanya dua seperti yang saya katakan tadi, yaitu dalam bentuk perda dan dalam bentuk undang-undang. Makanya ada adagium dalam perpajakan, adagiumnya adalah no taxation without representation. Artinya tidak ada pajak tanpa adanya persetujuan dari perwakilan-perwakilan rakyat. Nah, setelah kita sudah selesai membahas pengertian pajak yang dibuat oleh para pakar hukum pajak, maka kita masuk ke pengertian pajak dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini saya ambil dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang KUP atau Ketentuan Umum Perpajakan. Dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum bahwa pengertian pajak dalam undang-undang ini sama dengan pengertian pajak yang dibuat oleh pakar-pakar yang sudah saya jelaskan tadi. Hanya saja bedanya di sini dikatakan bahwa pembayar pajak itu adalah orang pribadi dan badan. Makanya nanti di pelajaran-pelajaran selanjutnya kita akan membahas yang namanya subjek pajak dan wajib pajak. Wajib pajak itu bisa orang pribadi, kalau dikatakan orang pribadi berarti kita sebagai individu. Dan yang kedua adalah badan. Badan ini adalah badan hukum, apakah itu perusahaan dalam bentuk PT, CV, dan segala macam. Oke? Nah, dari pengertian-pengertian pajak yang dibuat oleh para pakar dan undang-undang tentang KUP ini, maka kita bisa menyimpulkan ada 5 unsur dari pajak. Yang pertama, bahwa unsur pajak adalah pembayaran yang harus berdasarkan undang-undang. Ini benar ya bahwa saya katakan tadi ada adagium dalam perpajakan yaitu no taxation without representation. Tidak ada pajak tanpa perwakilan. Artinya setiap ketentuan yang mengatur mengenai pajak itu harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang melibatkan wakil rakyat. Kalau di Indonesia itu dibuat dalam bentuk undang-undang untuk pajak pusat dan dalam bentuk perda untuk pajak
daerah. Kemudian yang kedua, sifatnya dapat dipaksakan. Makna dapat dipaksakan di sini adalah kalau kita lalai ataupun sengaja tidak membayar pajak, maka kita harus siap diberikan sanksi oleh negara. Mulai dari sanksi administratif sampai kepada sanksi pidana. Sanksi administratif itu adalah sebagai premium remedium dan sanksi pidana adalah sebagai ultimum remedium. Yang ketiga, tidak ada kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. Ini sudah saya jelaskan tadi. Dan yang keempat adalah pemungutan pajak dilakukan oleh negara. Jadi dalam memungut pajak hanya bisa dilakukan oleh negara, tidak bisa dilakukan oleh individu. Walaupun pada praktiknya bahwa pemungutan pajak itu dilakukan oleh aparat negara. Nanti mereka disebut sebagai fiskus, berasal dari kata fiskal. Ya, fiskal itu adalah pajak dan fiskus itu adalah pemungut pajak. Mereka lah yang kemudian mewakili negara dalam memungut pajak dari warga negara, baik itu orang pribadi maupun badan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Teorinya bahwa pajak itu digunakan untuk kemakmuran rakyat. Walaupun pada praktiknya sangat banyak orang yang melakukan pengempelangan pajak, penghindaran pajak, maupun penggelapan pajak. Ini berbagai macam tindak-tindak pidana maupun tindak administratif terkait dengan perpajakan.